Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen nggak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Feliciau, Ustadz Yahya Waloni, dan Ustadz Bang Kei. Namanya Bang Kei gitu ya. Namanya Kainama. Baik, teman-teman sekalian, kita menarik untuk membahas hal ini karena terkait dengan Isa dan Yesus Kristus yang saat ini lagi booming ya, lagi viral sekali. Oleh karenanya perlu untuk kita meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Feliciau. Oleh karenanya kita tonton dulu video mereka berikut ini. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed, sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Udah gitu aja, Mo. Itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada orang marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao, yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen nggak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Ketika ada muslimin atau para ustadz-ustazah atau siapapun yang mengaku dirinya ahli, akademisi di bidang religi, di bidang agama Islam, lalu bilang Jesus is different from Isa alaihissalam, Jesus berbeda, maaf. Anda nggak tahu apa-apa ternyata. Maaf ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari ketiga Ustadz kondang. Ya, jadi Ustadz Feliciau tadi itu mungkin menjawab satu pertanyaan dari umat Islam ya, apakah Isa dan Yesus itu sama? Lalu dia katakan dengan lantangnya, sama, ya kan? Kalau Yesus itu kan Isa ya, dalam bahasa Aram ya Isho, kemudian dalam bahasa Ibrani Yeshua atau Yehoshua, kemudian dalam bahasa Yunani katanya Jesus. Jesus itu dalam bahasa Inggris. Aduh, Ustadz Feliciau ya. Jesus itu Jesus Christ gitu ya. Yesus Kristus itu dalam bahasa Inggris Jesus ya. Dalam bahasa Yunani itu Yesus. Ya. Yesus itu dalam bahasa Yunaninya Pak Ustadz, bukan Jesus. Jesus itu dalam bahasa Inggris. Ya, oke lah, anggaplah Ustadz Feliciau mungkin maksudnya itu dalam bahasa Inggris ya. Kita tidak persoalkan itu. Tetapi teman-teman sekalian, tadi Ustadz Yahya Waloni menyangkal kalau bicara Isa pasti bicara Kristen. Lalu Ustadz Yahya Waloni memberikan ketegasan bahwa
Nabi Isa tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tuhannya orang Kristen itu adalah Yesus Kristus. Ya, lalu dia katakan lakum dinukum waliyadi, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Ya, oke, ya bagus buat Yaya Waloni. Lalu Ustadz Ahmad Kainama tadi dia katakan justru orang yang tidak tahu itu, kalau masih ustazah kah, ustadz kah, ulama kah, ya kan, yang katakan bahwa Yesus beda dengan Isa, maka katanya itu tidak tahu apa-apa, ya, alias apa ya cocoknya gitu ya. Ya mungkin kurang pengetahuan gitu ya, mungkin bahasa sopannya begitu maksud Ahmad Kainama. Nah teman-teman sekalian, kali ini kan sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia bahwa penggunaan Isa Al-Masih di dalam kalender ya untuk hari libur nasional tidak lagi menggunakan kata Isa Al-Masih, tetapi menggunakan apa? Yesus Kristus. Ya kan? Nah jadi sekarang begini, apakah ya Ustadz Bangkei ya berani berkata bahwa Kementerian Agama, kemudian orang-orang yang di pemerintahan itu mereka kurang pengetahuan? Ya, jadi Yaya Waloni saja yang jenius. Jenius dalam mungkin ya untuk gayanya saja ya jenius gitu ya, Ahmad Kainama gitu. Ya, aduh Mas, ya kan? Ya mungkin jenius di situ Ahmad Kainama untuk bisa tiru gaya ya Mama Betty mungkin gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, Ustadz Felicio tadi ngotot-ngototan gitu ya, bahwa Isa dan Yesus sama. Nah, kemarin kita udah bahas ini, bahwa Isa dan Yesus beda, ya kan? Kalau seandainya Ustadz Felicio bilang sama, saya mau tanya, kenapa Isa yang Anda percaya itu lahirnya di bawah pohon kurma, ya kan? Lalu dia beda zaman dengan Yesus Kristus. Isa yang ada dalam Al-Quran itu satu zaman dengan Nabi Harun, ya kan? Sama Musa, ya kan? Yesus ini kan keponakan Harun, keponakan Musa ya. Karena mamanya itu menurut Al-Quran adalah Maryam. Maryam ini punya bapak yaitu Imron dan Hana. Ya, jadi satu zaman dengan Musa dan Harun. Sementara Kristen mengimani Yesus Kristus itu, dia lahir jaraknya dengan Harun dan Musa atau Maryam, dan Maryam maksud saya, itu ada 1.500 tahun teman-teman sekalian. Ya, 1.500 tahun jaraknya. Jadi tidak satu zaman. Lalu Isa yang dibahas di dalam Al-Quran Ustadz Feliciau, ya, itu tidak mati di salib tapi diserupakan. Yesus Kristus, ya, 6 abad sebelum Islam, ya, Yesus Kristus diakui bahwa itu sejarah, ya, tanpa pakai kitab suci Alkitab lah ya, milik Kristen. Kita pakai sejarah saja. Itu diterangkan bahwa Yesus mati di salib. Dia mati di salib. Tapi Isamu tidak mati di salib, tapi diserupakan. Kemudian, tentang kedatangannya di akhir zaman. Nabimu, yaitu Isa, ya, datang di akhir zaman, menghancurkan salib, dan bunuh babi-babi. Wow, geram kali ya. Isamu dengan babi, dan juga salib gitu ya. Apa tujuannya? Kan gitu. Sementara Yesus Kristus, orang Kristen mengimani kalau dia datang untuk apa? Menjemput orang-orang yang percaya kepadanya dan untuk membawanya ke dalam kerajaan sorga karena Yesus memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi sangat-sangat berbeda. Kemudian teman-teman sekalian, yang perbedaan yang sangat-sangat jauh, yaitu setinggi langit dari bumi, tentang surganya Tuhan Yesus dan surganya Isa, nabinya Ustadz Feliciau dan umat Islam. Beda jauh. Kalau di surganya Isa, ya, nabinya Ustadz Feliciau, kan ada bidadari tuh, ya kan? Kesibukan para lelaki di surga adalah malu saya mengucapkannya. Mau terus, ya, kalau kata salah satu ustadz ya, gitu.
salah satu kenikmatan surga adalah pesta. Bla 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 bla. Bla 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 bla, ya kan? Itu surganya Isa. Tetapi kalau surganya Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Itu penuh dengan kekudusan, kemuliaan, dan juga puji-pujian, hormat, kebersamaan, kebahagiaan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak ada yang tadinya 72 bidadari lah, atau berapa bidadari lah, ya kan? Itu tidak ada. Dayang-dayangnya lagi ada ya. Setiap satu bidadari punya dayang, kata Ustadz Buya Sakur, Kiai Buya Sakur ya. Seorang kiai loh. Setiap dayang bidadari itu ada punya dayang sekitar 40. Lalu se-40 dayang-dayang lagi punya pembantu lagi. Ya, punya penolong lagi. Apakah itu sekitar 70 lagi gitu. Jadi begitu banyak sekali. Kalau di surganya Tuhan Yesus Kristus yang dijanjikannya kepada para pengikutnya, kepada orang-orang percaya, tidaklah demikian Pak Ustadz. Oke, jadi teman-teman sekalian, saya tidak panjang lebar lagi menjelaskan hal ini, karena saya sudah berulang kali, tetapi hal ini menjadi catatan bagi kita bahwa Yesus dan Isa tidak sama. Dan sebagai bukti yang sangat konkret bagi kita saat ini, di mana pemerintah ya mengubah kata Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Jadi di tahun 2024 tidak lagi Anda menemukan Isa Al-Masih. Lagi pula ini ya, ini yang paling terakhir teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus tidak mati. Ya, karena mereka samakan antara Isa dan Yesus ya di Al-Quran itu. Katanya Isa itu Yesus sama seperti Ustaz Felicio tadi. Nah, Isa di dalam Al-Quran itu kan tidak mati itu. Tidak dibangkitkan. Ya, tidak ada kebangkitan Isa gitu ya. Oke? Tapi negara Republik Indonesia justru mengakui itu. Ya, sebelum ini ya, sampai sekarang kalender kita, kelahiran Isa Al-Masih. Ya, kebangkitan Isa Al-Masih. Kenaikan Isa Al-Masih. Jadi dari sini saja teman-teman sekalian udah berbeda. Ya kan, udah berbeda. Nah teman-teman sekalian, kalian bisa simpulkan sendiri. Tapi saya mau katakan bahwasanya Isa dan Yesus tidaklah sama. Jadi kita bersyukur dengan usulan yang sudah disampaikan oleh Kristen Katolik dan Kristen Protestan kepada Kementerian Agama. Dan itu sudah disampaikan dalam forum dan akan dilaksanakan. Dan menurut informasi ini sudah resmi. Tidak ada lagi yang mengganggu kata. Maka Ustadz Ahmad Kainama silakan keluar-keluar. Kalau Anda tidak setuju bahwa Isa dan Yesus tidak sama, silakan keluar-keluar lagi biar nanti saya berkomentar lagi ya, mereaction video Anda ya. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.